ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pencinta ilmu komunikasi Islam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ayat di atas memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang terdapat di langit dan di bumi untuk kita ambil pelajaran. Jangan sampai ayat-ayat di alam yang begitu banyak dikirim kepada kita tidak bermanfaat sama sekali untuk kita. Hari ini kita akan belajar mendengarkan kisah dari Dr. Diah Mustikanding Vita Prawesti yang akrab dipanggil dengan Mbak Pita, spesialis kebidanan dan kandungan di Chelsea and Westminster Hospital London. Beliau akan bercerita kepada kita tentang kejadian yang beliau alami langsung menghadapi pasien COVID selama kejadian pandemi di London. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Mustikanding Vita Prawesti. Saya dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang bekerja di Rumah Sakit Chelsea and Westminster Hospital di London, Inggris. Saya ingin berbagi sedikit mengenai pengalaman pribadi saya selama melewati pandemi COVID-19 dan berkesempatan mendapatkan pengalaman berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang mendapatkan COVID-19 di rumah sakit saya. Alhamdulillah, saat ini utamanya di Inggris, jumlah penderita COVID-19 juga angka kematian yang disebabkan oleh penyakit baru ini sudah menurun dan kurva semoga terus menurun. Namun pada saat pandemi, puncak pandemi di sekitar bulan Maret, April, dan Mei lalu, situasinya sungguh sangat berbeda. Hari ini saya berada di salah satu bangunan hotel tua dekat tempat saya tinggal. Aktivitas sudah dapat kembali dimulai. Sebelumnya semuanya sangat sepi, tak ubahnya seperti kota mati. Apabila kita mengingat pembuka dari juz 30 atau juz terakhir dalam Al-Quran, suratul An-Naba atau berita besar, maka kejadian pandemi COVID-19 ini tentu merupakan salah satu berita besar, bukan hanya untuk umat muslim yang harusnya juga merelasikan kejadian ini dengan hikmah yang ada dalam Al-Quran, tapi untuk semua umat manusia yang berada di bumi. Tidak satu tempat atau negara pun yang luput dari krisis pandemi kali ini. Dan seperti juga kelompok manusia yang tidak mengindahkan peringatan, maka ada kelompok manusia yang menganggap serius berita-berita besar seperti ini dan tentunya mempersiapkan diri. Maka tidak heran kita juga bisa melihat ada tempat-tempat yang berhasil menanggulangi atau memanage pandemi COVID kali ini dengan sangat baik dan meminimalisir korban manusia sesedikit mungkin. Dan tentunya menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan sebagian orang bisa kemudian menganggap serius berita besar tersebut meskipun belum terjadi di depan matanya, dan ada kebanyakan orang yang kemudian tidak mengindahkan
atau malah melalaikan dan tidak mempedulikan peringatan besar tersebut. Untuk saya pribadi sangat menarik melihat bagaimana berbagai tipe orang berespon terhadap pandemi kali ini, dan sangat menarik untuk melihat apa latar belakang mereka berespon seperti respon mereka. Ya, salah satu hikmah yang bisa saya tarik adalah ketika ada berita besar yang sampai kepada kita, apapun gitu ya, baik yang sifatnya seperti ini yang efeknya terjadi di dunia, maupun berita besar akan sesuatu yang kita sama sekali tidak punya pengetahuan tentangnya, seperti misalnya kejadian kiamat, kejadian yang akan datang nanti di hari akhirat. Maka bagaimana kita berespon dan bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kejadian tersebut ternyata tidak luput dari pengaturan Allah. Dan bisa kita lihat bahwa banyak sekali contoh yang terjadi di antara kita, bahwa ternyata salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita menjadi orang-orang yang selalu mempersiapkan diri apapun berita besar yang akan datang kepada kita, termasuk ketika hal-hal tersebut mungkin tidak bisa dipercaya karena kita tidak pernah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Salah satu hikmah penting lain yang juga saya rasakan selama terjun langsung di pandemi COVID-19 ini adalah tentunya kita semua merasa takut, dan saya rasa sebagai manusia sangat wajar dan manusiawi merasa takut ketika menghadapi hal yang tidak ketahui. Tidak sedikit dari teman kolega saya yang merasa cemas, merasa ketakutan, merasa khawatir, bukan hanya untuk kesehatan dan keselamatan para pasiennya, tapi juga kesehatan dan keselamatan dirinya sendiri, keluarganya, dan orang-orang yang dicintainya. Dan dalam pandemi kali ini, saya merasakan betul bahwa kita sebagai manusia sungguh sedikit yang kita tahu. Kalaupun ada, kita selalu merasa berbangga hati, merasa sangat confidence atau percaya diri bahwa dunia kedokteran sekarang sudah sangat maju. Bahkan kita banyak melakukan breakthrough, penemuan terbaru, riset luar biasa untuk berbagai penyakit dan kondisi yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kita sangat bangga bahwa survival rate dari berbagai kanker yang dulunya tidak kita ketahui obatnya, sekarang kita bisa mengobati mereka. Namun demikian, ketika Allah berikan satu virus kecil, kita semua, seluruh dunia, kelabakan. Bukan hanya dunia kesehatan dan kedokteran yang mengalami overwhelmed atau mengalami stresor luar biasa, tapi ini juga mengimbas kepada semua segi kehidupan kita sebagai manusia, baik sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, bagian dari komunitas, bagian dari negara, bahkan bagian dari seluruh dunia. Dan salah satu tantangan selama menghadapi pandemi COVID ini adalah ketidakpastian atau uncertainty yang kita sebagai baik seorang klinisi, tenaga kesehatan, maupun manusia pada umumnya harus hadapi. Dan ternyata kita itu sangat tidak nyaman ketika kita tidak tahu jawaban akan sesuatu gitu ya. Sebagai seorang dokter, saya terbiasa memberikan informasi kepada pasien dengan percaya diri, terbiasa menjelaskan segala sesuatu mengenai kondisi penyakit kepada pasien dengan mudah, terbiasa memberikan arahan kemana harus mencari informasi tambahan dan lain sebagainya. Ketika kita tahu cuma sedikit mengenai COVID-19 ini, maka ketidakpastian akan apa yang terjadi pada pasien kita itu menjadi salah satu sumber kecemasan dan frustrasi yang luar biasa tentunya untuk kebanyakan para klinisi. Padahal kita sebagai analogi, kita juga hanya tahu sedikit sekali tentang nasib kita nanti di hari akhirat kelak. Tapi kenapa kalau kita semua sekarang masih merasa tenang-tenang saja dan menganggap bahwa semua akan baik-baik saja? Itu adalah salah satu pelajaran terbesar untuk kita. Dan saya juga merasakan bagaimana kecemasan, bagaimana ketakutan teman-teman tenaga medis dimanapun kita semua berada.
Saya mengambil analogi ketika puncak pandemi itu terjadi selama bulan Ramadan, selama bulan April dan Mei, saya pasti juga yakin teman-teman tenaga medis yang harus selalu berangkat kerja, mungkin mempertaruhkan keselamatan, kesehatannya, termasuk keluarga dan orang-orang yang dicintainya, pasti merasa segan untuk berangkat kerja, berangkat memenuhi tugas kita semua. Saya ingat ketika saya harus melewati masa-masa itu, maka saya setiap hari ketika saya harus berangkat kerja, saya menyemangati diri saya sendiri bahwa Allah memberikan kesempatan ini seperti Allah memberikan kesempatan para pejuang Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka harus pergi menuju Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, sama seperti ketika kita menghadapi puncak pandemi. Pada Perang Badar, sedikit sekali sumber daya yang umat muslim miliki, tapi itu tidak menghentikan semangat mereka untuk tetap pergi berjuang memperjuangkan Islam. Sama seperti kita ketika kita menghadapi keterbatasan alat pelindung diri atau APD, keterbatasan pengobatan, keterbatasan fasilitas, itu semua tidak menyebabkan kita berhenti menunaikan tugas dan kewajiban kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Semoga meskipun tentu kita sangat jauh, tidak bisa dibandingkan dengan para syuhada di Perang Badar, para pembela Islam yang berjuang bersama dengan Rasulullah, tapi semoga semangat mereka tetap bisa kita jadikan pengobar semangat kita untuk tetap memberikan yang dalam pekerjaan kita setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dari kisah Mbak Vita yang baru kita dengar di atas, kita dapat simpulkan yang pertama bahwa pandemi COVID-19 ini membuat kesadaran baru buat banyak orang yang tadinya tidak percaya dengan ada makhluk yang tidak kelihatan, sehingga mereka hari ini percaya bahwa sebenarnya alam gaib itu ada. Yang kedua, tidak hanya tidak kelihatan, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan negara dan individu. Banyak kawasan sempat seperti kota mati pada saat puncak pandemi. Begitulah peran dari makhluk gaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Malaikat tidak kelihatan, tetapi memiliki pengaruh besar bagi manusia. Iblis tidak kelihatan, tetapi memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, kejadian ini sempat membuat manusia panik karena penularannya begitu cepat. Bayangkan bagaimana dengan kiamat nanti yang kejadiannya begitu cepat hingga orang semuanya berhamburan. Saudara tak peduli dengan saudaranya, anak tak hiraukan ummi dan abinya, dan suami sudah tidak ingat dengan istrinya. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Yang keempat, kejadian ini juga meruntuhkan kesombongan manusia yang dengan penemuan teknologi merasa sudah mampu menyelesaikan masalah apapun. Hari ini kesombongan itu runtuh. Ternyata dengan makhluk yang tidak kelihatan itu, mereka takluk dan menyerah. Yang kelima, kejadian ini juga membuat manusia sadar bahwa sombong tak layak dimiliki oleh manusia yang dhaif ini. Tapi pencinta ilmu komunikasi Islam, karena COVID ini tidak kelihatan, masih ada sebagian yang tidak percaya adanya pandemi ini, sehingga mereka cuek dan tidak peduli. Orang yang tinggal di daerah yang percaya dengan bahaya makhluk COVID ini, kepeduliannya tinggi mengatasi masalah ini, sehingga pulihnya pun cepat. Tapi di negeri tertentu dan daerah tertentu yang tidak percaya atau cuek, maka angka korban yang terpapar hingga hari ini masih tinggi. Begitulah juga dengan kiamat nanti.
Bagi yang beriman dengan keberadaannya, persiapannya akan lebih matang dan insya Allah dia akan selamat. Tapi yang cuek selama hidup di dunia, tidak peduli dengan peringatan Allah dan Rasulnya, akan celaka dan tercampak ke dalam api neraka. Pencinta ilmu komunikasi Islam, semoga kejadian ini akan menjadikan kita semakin beriman dengan yang gaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan semakin menguatkan kita untuk bersiap-siap menghadapi hari kiamat yang datangnya tiba-tiba. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.